Bu. Iya. Iya, Diva. Masuk. Silakan duduk. Oke, duduk sini. Iya, Bu. Selamat pagi, Diva. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat banget, Bu. Sehat Kalau Ibu banget. gimana? Sehat sekali. Sudah sarapan pagi ini? Alhamdulillah sudah, Bu, tadi. Oke. Olahraga ya? Berolahraga ya? Ini, Bu, tadi kasih makan baju olahraga. Oke. Kemarin Ibu dengar Tifa habis ini ya? Juara lomba pramuka. Iya, Bu. Alhamdulillah dapat juara 1 kemarin. Oke. Di mana itu? Di itu, Bu, di Pendopo Trenggalek. Eventnya dalam rangka apa pramukanya? Oh, kemarin itu eventnya dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Bu. 79. Dapat juara 1. Alhamdulillah iya. Terus dapat apa aja kalau juara 1 di pramuka itu biasanya? Dapat sertifikat, terus dapat piala kayak gitu. Terus untuk selanjutnya dilombakan lagi atau sudah cukup? Biasanya itu kalau juara 1 insya Allah dibawa lagi, Bu, ke provinsi kayak gitu. Oke. Setelah bangga sekali ya sama Rifa ya. Akhirnya setelah kita untuk kesekian kalinya menang lomba pramuka lagi gitu. Ucapkan terima kasih ya Rifa ya. Oke. Jadi begini, pagi ini Ibu selaku guru BK Mandiri Vaksini sebenarnya ada laporan bahwasanya Rifa sering terlambat sekolah. Benar laporannya? Oke. Tapi di sini kita akan mengadakan sesi konseling individu. Sudah tahu apa artinya sesi konseling individu? Belum. Oke, jadi sesi konseling individu itu adalah di mana konselor memberikan pemahaman kepada seorang konseli untuk memecahkan suatu masalah. Gitu. Jadi nanti di sesi kita ada beberapa asas, ada 3 asas, yaitu keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Gimana nanti Rifa bisa cerita apa aja dan cukup Ibu aja yang tahu. Ibu nggak akan menyebarkan ke siapapun. Jadi nanti Rifa bisa leluasa untuk menceritakan apa kendalanya. Gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sesi itu kita doa dulu kali ya, biar nanti sampai selesai lancar semuanya. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, amin. Atas laporan tadi, sebenarnya Ibu nggak mau langsung menyalahkan Rifa. Ibu mau tanya dulu, kenapa Rifa kok sering terlambat? Alasannya apa dulu? Kalau boleh tahu alasannya apa? Rifa kok sering terlambat ke sekolah? Jadi saya itu kan ibu saya itu jualan, Ibu. Kan saya itu hidupnya cuma sama ibu saya. Nah, setiap hari itu saya harus membantu ibu saya jualan. Jadi kalau misalnya jam 5 sampai jam 6, kadang sampai setengah 7, itu tuh saya harus kayak ibu saya dulu, Bu, nyiapin barang-barang buat jualan. Itu juga kadang kalau misalnya saya bangunnya kesiangan, sampai jam 7 saya baru sampai sekolah. Karena nganterin barang-barang itu saya terlambat gitu. Oke, jadi alasannya Rifa itu terlambat ke sekolah gara-gara bantuin ibu jualan. Mohon maaf sebelumnya, Rifa ada kendaraan untuk ke sekolah? Kadang itu naik sepeda ontel, kadang ya jalan kaki gitu, Bu. Mesti. Untuk motor? Untuk motor itu kan cuma 1, Bu, ya. Biasanya itu motornya itu biasanya dipakai sama ibu saya. Jadi kan kadang itu ibu saya itu pas pagi itu nganternya ke arah sebelah sana gitu loh, Bu, ke toko-toko yang lain. Terus kalau misalnya saya itu nganterin toko-toko yang lainnya mau ke sekolah ini kayak gitu. Jadi beda arah. Jadi beda arah. Kalau Ibu boleh tahu, Rifa kan selalu bangun pagi untuk mempersiapkan, membantu Ibu menyiapkan tadi. Kenapa nggak dari malam? Rifa malamnya ngapain? Jadi kadang itu saya tuh main HP, Bu, itu dari sela satu saya main HP sampai malam kayak gitu jam 12 saya begitu gara-gara main HP. Tapi bangunnya akhirnya kesiangan juga. Iya, kadang tuh sampai jam setengah 6, jam 6 tuh baru bangun. Jadi baru bangun ibu kayak gitu loh, Bu. Jadi saya soalnya terlambat kayak gitu. Tapi Rifa tahu kan idealnya tidur itu jam berapa? Tahu jam 10. Jam 10, tapi jam 10, seharusnya jam 10 ya. Tapi jam 10 Rifa belum tidur, masih main HP tadi. Akhirnya tidurnya jam 12 atau bahkan lebih. Iya. Akhirnya dampaknya bangunnya kesiangan. Udah kesiangan, bantuin ibu nyiapkan jualan tadi. Terus berangkatnya jalan kaki, kalau nggak gitu naik sepeda ontel.
Terus Rifa sendiri, kalau dari kegiatan setelah sekolah sampai mau tidur itu apa kalau boleh diceritakan? Jadi kan saya itu kalau misalnya kadang jam 7 atau setengah 8 ke Bu ya, kalau misalnya masuk sekolah itu. Habis itu nanti jam 1 kan waktu pulang sekolah. Tapi kan kadang saya tuh masih ikut ekskul sampai jam 4 kadang jam 3. Kemudian di dalam rumah itu mandi kayak makan gitu loh Bu. Terus sholat maghrib, habis itu nggak lama kemudian tuh sholat isya. Habis itu saya menapi terus tuh Bu, menapi terus sampai malam. Nanti bangun pagi tuh kadang jam 6, jam 5, kadang sampai setengah 7 baru bangun. Habis itu baru siapin jualan gitu berjualan. Tidur jam 12. Berarti Rika nggak belajar nih tentang pelajaran sekolah? Iya nggak cuma belajar gitu karena main HP terus. Oh, oke. Tapi untuk dampaknya sendiri karena Rifa sering terlambat, itu dampaknya untuk Rifa sendiri tahu apa? Lebih ke kayak prestasi belajar gitu menurun kayak gitu. Menurun. Terus kalau kerugiannya Rifa sendiri kalau telat ke sekolah, Jadi dimarahin guru terus habis itu ketinggalan pelajaran. nggak dapet ribang, Ada ya. yang telepon juga. Dihukum. Oke, kalau dihukum dia suruh ngapain? Biasanya tuh suruh sama guru tuh suruh depan kelas gitu berdiri dulu gitu. Terus habis itu kalau gitu suruh bersih-bersih kayak gitu. Oke. Jadi intinya dari cerita dari Rifa tadi, ibu tangkap pertama Rifa terlambat gara-gara umumnya kurang bisa manage waktu ya kan. Nah setelah itu paginya karena terlambat bangun tidur, udah terlambat masih bantuin ibu nyiapkan jualan. Nah dari keterlambatan tadi karena malamnya Rifa begadang untuk suatu hal yang penting atau enggak? Enggak ngapain? Main HP. Main HP. Oke. Sebenarnya apa ya? Ibu itu salut ya karena kan bukan kebiasaan. Umumnya anak itu kan kalau terlambat sering menyalahkan yang lain, entah itu menyalahkan keadaan atau apa. Tapi Rifa nggak kayak gitu. Rifa tahu kalau itu salahnya Rifa dan habis itu nggak menyalahkan siapapun. Tapi Rifa sadar ya kalau itu salah ya. Sadar. Oke. Jadi begini, karena ya sekolah itu punya peraturan. Ibu tahu posisinya Rifa sama-sama punya tanggung jawab di rumah, tapi Rifa juga punya tanggung jawab di sekolah. Contohnya, ya contoh kecilnya aja, mentaati peraturan sekolah misalnya. Nah, tapi dengan Rifa terlambat, dan itu bukan sekali 2 kali, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali kan laporannya. Nah, seperti itu akhirnya secara tidak sengaja Rifa juga meninggalkan tanggung jawabnya di sekolah, kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke selanjutnya, ibu mau kamu nulis dulu kegiatannya apa aja dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Jadi sehari itu apa aja kegiatannya, tulis dulu ya. Bisa kebun kamu kayak maksudnya. Sudah Bu. Oke, sudah ya, ibu lihat dulu ya. Oke, ini Rifa di jam 6:30 sampai jam 1 ya, berangkat sekolah. Oke. Setelah itu ekstrakurikuler ini kan nggak setiap hari ya, seminggu berapa kali biasanya? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Rifa ikut semua ini? Ikutnya tuh itu buat apa namanya OSIS sama pramuka lagi. Oh, sama pramuka. Oke. Ibu bantu benahi ya jadwalnya ya, biar nanti Rifa lebih bisa manage waktu dan akhirnya nggak sering terlambat sekolah lagi. Ini yang di jam malam, jam 7 ini sampai jam 8, karena tadi Rifa bilangnya nggak sempat belajar, nggak sempat ini gara-gara main HP tadi kan. Oke, dibuat belajar dulu, belajar. Nanti 1 jam kan cukup ya belajar untuk mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah, nanti diulangi lagi di 1 jam ini. Setelah itu nanti di jam 9 sampai setengah 10 sampai bisa bantu ibunya siapin jualan. Di rumah ada kulkas? Ada kulkas, nanti adon gorengannya, kan jalan gorengan ya? Tadi bilangnya jalan gorengan nanti diadon dulu, dimasukkan kulkas, besok tinggal goreng. Jadi Rifa nggak perlu keburu-buru untuk besok paginya nyiapin bantuin ibuin tadi. Setelah itu, nah Rifa ini punya waktu sedikit bisa main HP, tapi harus tetap di versi jamnya, bisa setengah jam aja kan sebenarnya megang HP ya, jadi kan nggak harus berjam-jam untuk HP terus gitu. Nah setelah itu nanti di jam 10
Rifa tidur. Nah, karena tadi idealnya jam 10, jadinya Rifa diusahakan jam 10 juga harus sudah tidur. Nah, nanti pas nih jam 10 tidur, jam 4 Rifa bangun. Kalau nggak bisa bangun nanti bisa pakai alarm ya. Nah, gitu. Dari jam 4 sampai jam setengah 6 ini bantuin ibu nyiapin jualan gitu. Saya nanti jam 6 sampai jam setengah 7 Rifa bisa ikut antar jualan ataupun berangkat sekolah gitu. Gimana? Bisa diterima ya? Bisa. Oke, jadi ibu ngasih jadwal ini biar nanti Rifa kedepannya nggak keteteran lagi ngatur waktu. Jadi nanti sekolahnya juga dapat, bantu ibunya juga dapat. Jadi semuanya ibu tahu Rifa punya tanggung jawab yang banyak dan semuanya sama-sama penting. Nggak mungkin kalau ibu suruh Rifa milih salah satu. Jadinya gimana caranya semuanya bisa jalan bareng. Nah, sekolah, kan Rifa kan sering terlambat ya, sering nggak dapat gerbang juga. Sekolah ngasih toleran selama 10 menit. Jadi nanti misalkan bel di jam 7, nanti 10 menit setelah jam 7 kalau Rifa masih datang bisa masuk ke kelas, bisa dapat gerbang gitu. Itu dikasih waktu ibu kasih waktu selama 2 minggu. Selama 2 minggu ibu juga akan konsisten datang ke sekolah lebih awal untuk mantau Rifa gimana, sebentar atau enggak gitu ya. Nah, untuk untuk langkah selanjutnya 2 minggu ke depan nanti kita ketemu lagi. Rifa cerita lagi gimana setelah punya jadwal yang baru yang ibu usulkan tadi. Gitu. Oke. Nah, setelah Rifa sudah paham ya tadi jadwalnya. Oke, jadwalnya. Nah, setelah itu ibu mau Rifa sekarang nulis ulang. Ini sudah saya tuliskan kontrak perjanjian. Nah, enggak Rifa tanda tangan aja di bawahnya. Nah, bisa Rifa baca dulu? Mungkin? Berarti nanti terakhir tanda tangan di situ. Iya, Rifa baca dulu, nggak apa-apa. Saya, Rifa, menyadari bahwa saya sering terlambat datang ke sekolah karena membantu ibu berdagang. Saya berkomitmen untuk mengubah rutinitas, yaitu menyiapkan jualan pada malam hari. Kedua, saya akan bangun lebih pagi untuk mempersingkat kegiatan agar pagi bisa hadir tepat waktu. Ketiga, pihak sekolah akan memberi dispensasi 10 menit selama masa adaptasi selama 2 minggu. Nomor 4, saya akan hadir secara konsisten ke BK jika ada kendala yang terjadi. Nomor 5, jika saya melanggar perjanjian ini, saya akan menerima konsekuensi. Yang nomor terakhir, perjanjian ini dievaluasi setelah 2 minggu. Berarti nanti ketika saya 2 minggu tuh saya ke ruang BK lagi gitu. Iya. Kita konsultasi lagi untuk yang tahap kedua. Sudah paham ya? Silakan ditandatangani kalau sudah paham. Oke, terima kasih Rifa. Jadi pesannya ibu ya. Kita kan sama-sama punya tanggung jawab, tapi kan Rifa juga masih sekolah dan harus ada peraturan sekolah juga. Jadi pesannya ibu biar tanggung jawabnya sampean di rumah juga tetap dilaksanakan, yang di sekolah juga nggak kalah penting, jadi harus tetap dilaksanakan juga. Nah, untuk mengenai kendala-kendalanya silahkan nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelas. Kalau nanti Rifa merasa nggak kurang nyaman sama wali kelas, bisa nemui ibu lagi untuk konsultasi tentang masalah ini gitu ya. Harapan kedepannya semoga Rifa nggak memulai kesalahan yang sama seperti keterlambatan masuk kelas dan sebagainya ya. Jadi kalau Rifa terlambat kan ruginya ke Rifa sendiri, ya kan? Jadi sering nggak dapat pelajaran utama, udah nggak dapat, dimarahin, dihukum lagi, gitu kan? Maksudnya kita evaluasi kesalahan Rifa. Bukan ibu nggak menghakimi loh ya. Nah, ibu mengevaluasi aja dan membantu Rifa untuk memperbaiki semuanya ke depannya. Gitu, paham? Paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya Rifa, langsung tidur aja. Ya. Gimana? Kita ketemu lagi ya. Iya, Setelah pertemuan kita 2 minggu lalu, kita ketemu lagi sekarang. Gimana perubahannya? Alhamdulillah saya merasa lebih enak dan lebih kayak tenang aja gitu, Bu. Soalnya kan sekarang sudah bisa berangkat tepat waktu, jadwal saya juga lebih baik. Terus merasa kayak jadi lebih semangat gitu loh, Bu. Karena kan pelajarannya nggak ketinggalan, terus nggak dimarahin guru-guru lagi. Terus jualan saya juga kayak lebih tertata gitu, Bu. Oke, berarti yang di rumah tetap jalan ya, tetap bantu ibunya. Tetap jalan, Bu. Tapi di sekolah juga nggak terlambat lagi. Betul. Oke. Bahkan kan kemarin kan sempat katanya 2 minggu tuh, Bu ya. Saya bisa telat 10 menit. Itu kan saya setelah itu seminggu kemudian saya tuh sampai jam
sebelum jam 7 saya sudah bisa di sekolah Bu sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Iya. Jadi rencana kita kemarin bisa Rifa selesaikan dengan baik. Alhamdulillah Bu. Sesuai harapan ya berarti. Sesuai harapan, Oke. Mbak. Kalau begitu Ibu senang bisa mendampingi Rifa dari yang kemarin sering terlambat, akhirnya sekarang sudah tepat waktu. Ibu senang dan Ibu di sini hanya pendamping untuk kedepannya Rifa sendiri yang harus berubah, gitu ya. Oke, terima kasih kerjasamanya Rifa. Semoga Rifa belajar tambah semangat, prestasinya nggak akan turun dan tetap bisa jadi kebanggaan sekolah. Amin. Gitu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih.